Teh manis berkualitas produk dari Kapal Api. Tepuk tangannya dong. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Nama Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu, atas kekuatan dan kesehatan pada kami semua, sehingga pada siang hari ini kami dari kelompok Petrus dapat berkumpul bersama-sama di sini. Sambutan dari Ketua Panitia dipersilahkan kepada Sis Amandalus. Terima kasih Bu Tami dan Pak E. Oke, selamat siang Ibu Bapak. Udah makan belum sih? Kurang kenceng kayaknya. Selamat siang Ibu Bapak. Semangat ya. Nah, di sini saya sebagai ketua pelaksana sekaligus ketua 1 dari kelompok Petrus. Kami di sini pengurus mau curhat. Saya bukan mau sambutan nih, sebenarnya mau curhat. Jadi kami memang kita ini memang baru mau bergerak lagi setelah pandemi. Tapi kami sangat butuh dari ibu bapak dan teman-teman muda ataupun pekerja yang mau ikut gabung bersama kami. Bersedia untuk gabung? Kurang kencang. Bersedia untuk gabung? Terima kasih. Jadi pelatihan untuk pekerja. Nanti saya harap semuanya bisa ikut untuk acara ini. Itu aja. Terima kasih Pak Legimin. Pak Legi ya. Oke, dan Bu Tami. Semoga kita kompak ya Ibu Bapak. Terima kasih untuk kedatangannya. Baik. Pesan dari ketua panitia bahwa kita harus guyup rukun, Iya. bersatu padu melayani Mas Petrus. Mas Petrus benar memang Kelompok. kelompok Petrus. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara yang kedua. Kok acara yang kedua sih, kita yang berapa nih? Acara berikutnya. Sambutan yang kedua. Sambutan yang kedua dari pengurus kelompok Petrus, salah satu ketua dari kelompok Petrus, kepada Bapak Stefanus Jumedi. dipersilakan. Kami persilakan. Kita kasih aplaus. Terima kasih Bu Tami dan Pak Legimi. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Romo Wahyu, mungkin masih di belakang. Yang saya hormati Dewan Pendamping kami, Bapak Lukas Suparno. Beliau adalah pendamping kategorial dan kami adalah kategorial, jadi kami didampingi oleh beliau Bapak Lukas. Dan terima kasih kepada para panitia yang telah menyiapkan tempat sehingga pada malam hari ini Bapak Ibu bisa bersama-sama. Siang hari ini, sorry siang hari ini maklum belum ngopi itu. Pada siang hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul untuk saresehan yang diperakarai oleh kelompok Petrus. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini.
Jangan lupa ikutin sampai selesai. Bidang kategorial dan teritorial oleh Bapak Lukas Suparno. Kepada Bapak Lukas Suparno dipersilakan. Ambil di Enggak, Dia baru sadar kata saya. Selamat siang. Masih semangat kok? Bapak Ibu, saya mau ngomong apa? Suruh ngomong apa saya di sini? Saya tak coba bicara. Kebetulan hari ini adalah hari komunikasi sedunia. Ya. Nah, saya akan gini. Tahun saya ke Tangerang itu tahun berapa ya? Tahun 90 ada peristiwa di Tangerang. Dulu tahun 90 itu kan eksodus buruh. Jadi korban yang dari Jawa, dari pulau ya, desa-desa itu pada ke Tangerang, Bekasi, ya daerah-daerah inilah, daerah industri. Nah, tahun 90 akhir itu ada seorang buruh yang meninggal di kontrakan di Timune, ya, namanya kalau tidak salah Kristina Sutiem atau Sumiem, ya, Kristina Sumiem. Nah, karena dia meninggal di kontrakan buruh itu kan kebanyakan milik Pak Haji ya. Jadi dia itu karena dia itu kalau ke gereja, dia kebetulan tetangga kontrakan tahu kalau dia itu orang bukan muslim, sehingga pas meninggal itu dibawa ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit Tangerang itu loh, rumah sakit umum. Nah, rumah sakit umum itu dia sampai 1 minggu itu tidak ada yang keluarganya, tidak ada yang, ya memang tidak tahu karena memang dari mana. Akhirnya polisi coba mencari ke dekat dia kontrakan, kata kontrakannya lagi, kontrakannya itu. Ini siapa? Maksudnya ini ada keluarga di sini atau enggak? Dan salah satu atau tetangga itu bilang kalau tidak salah ini orang kalau ke gereja, kalau minggu itu ke gerejanya ke Santa Maria itu loh. Karena kenapa bisa diketahui minggu ke gereja Santa Maria? Dia pakai, kalau dulu Madabakti ya, pakai Madabakti, tapi dulu kalau mau pergi ke gereja itu harus tidak bisa ditenteng itu aja. Dia harus pakai tas kresek supaya nggak ketahuan kalau dia itu non muslim gitu loh. Pak polisi itu datang ke gereja. Kebetulan saya waktu itu ada di gereja Santa Maria. Nah, kebetulan saya ketemu pas Pak polisi datang. Saya bersama Romo Wierjono dan Romo Wierjono Rahmadu sama, ya, saya bersama Romo Wierjono. Saya temuin polisi itu karena terus saya bicara sama saya Romo dan kita menghadap ke Romo Paroki. Waktu itu ke Romo Parokinya Romo Bintarto, Romo Bin, ya. Ya silakan. Jadi Romo Bintarto itu silakan karena ini buruh, ya silakan buruh itu diurusi oleh buruh. Nah, jadi karena yang meninggal itu buruh, silakan diurusi oleh buruh. Padahal waktu itu buruh kan belum ada. Karena dia itu pekerja, maka silakan pekerja yang mengurusi gitu loh. Jadi kelompok ini. Nah, saya mau bicara apa di sini? Inilah cikal bakal atau kegiatan kita. Buruh itu mulai mengadakan kegiatan, mulai bersatu. Jadi dari peristiwa seperti ini itu kita mulai bergerak. Karena saat itu saya kita bersama-sama mulai bikin biodata. Dulu buruh itu kan kemana-mana nggak ngerti tempatnya di mana dan belum masuk ke lingkungan. Belum tahu di lingkungannya mana, makanya supaya tidak ada kejadian Kristina Sumiem tadi, maka kita bikin biodata dulu atau para buruh yang pergi ke gereja ngisi biodata. Kita taruh di depan pintu gereja dan kita umumkan semua para pekerja yang ada di pabrik
di Tangerang ini yang Katolik silakan isi biodata. Nanti kita datangi. Setelah berkumpul memang itu saya datangi, kita datangi bareng-bareng, kita bagi. Fungsinya untuk apa? Supaya guru-guru ini juga ikut aktif atau terdaftar di lingkungan. Tadi nggak kejadian seperti itu. Nah, makanya dari daerah Tangerang sampai ke barat ya zaman dulu itu agak sulit. Adanya cuma kan dulu belum ada HP. Dulu itu bisanya cuma didatangi atau pakai surat. Ya, jadi dulu bagaimana kita mencoba bergerak mengumpulkan itu. Nah, karena dulu aja, gitu ya, dulu saja yang alat komunikasinya itu belum komplit, belum secanggih sekarang, kita bisa berkumpul. Nah, sekarang alat komunikasi sudah canggih seperti apa yang tadi Romo Wahyu khotbahkan. Tapi ini yang datang pada buruh pekerja atau pekerja di Tangerang ini, di Kediri sini. Saya rasa ini kebanyakan pekerja. Kalau menurut profil paroki itu 30% itu buruh. Umat paroki kita itu adalah buruh. Ya, 30% gitu. Kalau tidak salah itu profil yang tahun 2012 atau 2000. Bapak Ibu, acara ini terselenggara oleh teh manis berkualitas produk dari kapal api. Tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Seger nikmat, wah pokoknya ya. Di luar sana panas, paling enak Minum teh ya. Tapi kurang satu ini, esnya mana? Lebih segar kalau begini. Asik. Iya. Satu Langsung ya. ditambah satu sama dengan dua. Oke? Dua ditambah dua sama dengan Empat ditambah empat sama dengan delapan. ditambah delapan sama dengan 16. Ngomong gitu ya. Dan dasarnya lopo. Ya, satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Saya Konradus Manggu, sebagai umat biasa di paroki ini. Saya dari lingkungan Cornelius di daerah Sepatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak dan Ibu. Ada beberapa deretan kosakata yang dibicarakan berkaitan dengan pekerja atau buruh, upah minimum, jam kerja, dan demonstrasi. Kata yang terakhir ini rupanya terdengar serem, tapi kita berkumpul hari ini bukan saya mengajak kita demonstrasi, tapi kita akan mendengarkan satu topik yang menarik. Topiknya Yusuf sebagai pekerja. Hadir di tengah-tengah kita Romo Wahyu Christian Wijaya PR yang akan memberikan kita semacam inspirasi, kemudian peneguhan dari sisi rohani. Siapa itu Santo Yusuf sebagai pelindung para pekerja, sehingga kita mempunyai pemahaman yang mendalam
bagaimana sikap kita sebagai seorang buruh atau pekerja dalam konteks umat Katolik. Saya tidak mau memperpanjang kalimat. Saya undang Romo Wahyu Christian Wijaya untuk berbicara tentang kehamilan. Baik, selamat siang semuanya. Apa kabar? Yes. Baik, kita berkumpul bersama dalam semangat kebersamaan. Tadi sudah disampaikan sebagai apa namanya tadi? Pekerja. Petrus, singkatan apa sih Petrus? Pekerja Katolik Santo Gregorius Agung. Itu Pokoknya. Tapi sebagai pengantar, tak kenal maka sayang. jangan gitu juga. Tuhan Yesus itu menyembuhkan ya kenalan dulu loh ya. Si buta datang ya sembuhkan, si lumpuh datang berjalan. Tak kenal maka kenalan. Dibalik ya. Iya, tadi dalam pernikahan juga saya sampaikan, ya saya sampai seperti saat ini ya dibentuk oleh pengalaman-pengalaman entah di keluarga, di pendidikan, tempat kerja, maupun di seminari secara khusus yang menyiapkan saya menjadi seorang imam diocesan Keuskupan Agung Jakarta ini. Maka waktu saya sampai jam berapa ini? 30 menit mau, 30 menit. Refleksi Bapak Ibu juga yang masih bekerja, maka bagaimana nih saya ketika dalam pekerjaan yang apakah sungguh memberikan diri atau ya masih hitung-hitungan dalam arti ya begini juga tetap dibayar kok. Maka ketika pengalaman itu ya saya dibenci teman-teman karena saya menjadi ukuran nantinya bahwa ini bisa mengerjakan 3. Maka yang lain dituntut untuk bisa mengerjakan yang sama. Itu di satu sisi saya ya bisa menunjukkan kualitas, bisa menunjukkan kinerja, tetapi teman-teman yang lain merasa ini gara-gara Wahyu nih, gara-gara kamu nih, tuntutannya lalu dinaikkan dan seterusnya. Itu pengalaman ya bagi saya sekali lagi ya yang membentuk tadi ya pengalaman ketika kecil tadi ya kalau ada sepeda rusak diapain sih ya dipekerjakan selesai secepat mungkin. Maka cara seperti itu tertanam dalam diri saya ketika di tempat kerja bisa ya memberikan apa yang terbaik dari pekerjaan. Terkait dengan penghasilan waktu itu tahun 2000 berapa sih kalau di Bekasi waktu itu ada yang dari Bekasi pernah kerja di sana. 99 2000 pas kisruh-kisruhnya itu saya masih ingat tanda tangan pertama itu 300-an sekian sebulan sebagai karyawan ya percobaan ya di tahun gaji bulan pertama 300-an sekian. Lalu pergantian presiden saya masih ingat ke Gus Dur melonjak cukup tinggi dari 300 saya masih ingat hampir 2 kalinya 300. Jadi maka dalam pekerjaan itu di satu sisi ya ini aktualisasi diri sebenarnya bahwa kemudian dibayar ya konsekuensi dari bekerja, konsekuensi dari perusahaan tempat kita berada. Maka dalam perspektif iman Kristiani kalau Paulus mengatakan apa tentang pekerjaan? Siapa mau atau yang tidak bekerja janganlah makan, yang mau makan ya bekerja. Dalam arti untuk aktualisasi diri juga. Maka peningkatan pendapatan tadi ya tidak serta-merta mengubah pola kerja teman-teman yang lain. Kalau saya perhatikan ya ini menjadi konsekuensi logis itu aja bahwa bekerja lalu peraturannya berubah. 2 tahun di tempat itu di bagian bengkel, nama kerjanya ya workshop gitu, maintenance bagiannya tapi bengkel sebenarnya ngurusin kelas, bubut, fries. 2 tahun pas saya dipindah, nah kepindahan itu saya juga tidak tahu itu antara saya orang yang memang rajin tadi bisa menghasilkan sekian produk tadi, atau memang siapa nih yang mau dipindah nih, lalu ditunjuk saya dipindah ke bagian produksi, saya dipindah ke bagian produksi yang tadinya di maintenance lalu di line produksi. Di bengkel tadi ya, kalau bisa sehari itu ya selesai pekerjaan itu ke bawah sampai di tempat kerja tadi. Maka kalau Santo Yusuf sebagai pelindung pekerja tentu dia mempunyai relasi juga dengan
rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain, maka menjadi pertanyaan refleksi kita juga. Bagaimana relasiku dalam tempat kerjaku, tempat pelayananku? Ketika saya kerja, pesan ayah ketika masih ada, karena saya di tempat membuat batu baterai alkalin itu, pesan ayah yang masih saya ingat sampai sekarang. Wahyu, kamu kerja yang tekun, yang rajin dan jujur. Jangan pernah mengambil satu barang pun yang bukan milikmu. Tentu ayah mengatakan itu ya karena paham ajaran iman gereja Katolik. Dan sejauh saya ingat ya, meskipun saya bikin batu baterai itu tiap hari ratusan biji bahkan jutaan biji, tak satu pun pernah saya ambil secara khusus intensi bahwa ini saya pulang saya butuh untuk ganti jam, untuk ganti remote. Tidak pernah sama sekali. Untuk menunjukkan ya pesan ayah dan juga integritas saya. Fokus untuk water treatment atau pengolahan air bersih sampai pengolahan air limbah beserta pembangkit listrik. Saya bekerja udah total kurang lebih mau masuk 18 tahun di posisi operation manager. Ya lingkungannya dari Santa Maria della Strada Roma. Mungkin itu aja dari saya. Nanti kebanyakan. Ya, terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Saya Herman. Sekarang saya dikatakan bekerja juga nggak bekerja. Saya dulu pernah kerja di grup media, di lembaga media. Tapi udah pensiun ya. Tahun 2014 saya udah beberapa tahun ke sana. Sekarang boleh katakan ya kerja kecil-kecilan ya. Barang-barang listrik AC, mungkin itu aja. Saya dari lingkungan Carlos Bonus. Terima kasih. Ya, yang lain juga. Iya, oper, nggak apa-apa. Semua nggak apa-apa, kenalan. Sesi kenalan, oke. Lanjut. Ya cepat aja. Ya, selamat siang teman-teman. Nama saya Yakubus Yanto. Saya bekerja sebagai developer atau programming yang kalau Anda tahu lebih di dunia komputer, Diasi perusahaan asuransi jiwa Sequis. Saya sudah bekerja sekitar 15 tahun lalu. Saya dari lingkungan Katarina. Terima kasih. Semua nggak apa-apa. Yang mau tanya jawabannya sekarang. Nggak apa-apa langsung Pak. Iya, kamu aja. Iya. Ya udah. Nama saya Stefanus Jumedi. Saya tinggal di lingkungan Santa Maria della Strada. Saya sekarang bekerja di PT Bentek Abadi di supplier bahan kimia. Jadi Bapak Ibu nanti yang perlu bahan kimia. Dan sebelumnya sebelum yang sekarang saya bekerja, saya pernah bekerja di pabrik sepatu di PT Panorok Industri yang di Pasar Baru. Ya, jadi mungkin itu yang perlu kami infokan ke Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Oper. Jadi semuanya ini. Panjang dengan teori. Baik, terima kasih untuk kita semua. Terima kasih Romo untuk kesempatan ini. Nama saya Alexander Sinabariba dari lingkungan Maria Buddha Allah. Saat ini masih bekerja di produksi oli. Jadi teman-teman yang butuh oli. Jadi pabrik kita berada di dekat Jatiwung sini, Jatake ya. Jadi produksinya sangat bagus. Promosi dia. Produksinya ada coolant, yaitu radiator sama oli, master sama Preston. Lanjut pertanyaan ini Romo. Dari tadi kalian bertanya soalnya, jadi saya kesempatan ini untuk bertanya. Mohon maaf mungkin ini agak menyimpang sedikit dari pertanyaan apa yang sudah disampaikan Romo tadi terkait pengalaman dalam bekerja. Yang hanya pertanyaan saya, sejauh mana buruh ini dikatakan buruh pekerja? Kalau kita lihat, kita mendapatkan upah, pekerja yang mendapatkan upah dengan buruh yang di porter atau
yang di stasiun maupun di bandara dan di kapal laut dengan pekerja yang mendapatkan upah juga di balik meja. Nah, ini sejauh mana perbedaan antara pekerja ini? Apakah mereka disebut dengan seorang buruh juga atau bagaimana? Atau hanya kalangan buruh ini kalangan bawah? Demikian Bapak, terima kasih. Bapak lanjut atau dijawab dulu ya Pak ya? Moderator, kembalikan ke moderator dulu. Wah, nanti kalau semua masa tutup sampai jam 5. Atau di daftar hadir ada profesinya tadi atau tidak? Ya nanti sekilas saja Bapak Ibu ya. Pekerja buruh dalam perspektif iman Kristiani ya, sejauh orang itu melakukan aktivitas kemudian mendapat upah, ya disitulah pekerja buruh itu. Bahwa ada yang ya ini udah di belakang meja, ada di depan meja, ada di bawah mesin dan sebagainya. Perspektifnya demikian, bahwa kemudian gereja dalam ensikliknya Laudato Exercem, Sentimus Annus ingin menekankan bagaimana pola relasinya dalam gereja itu. Maka dalam ajaran sosial gereja mengangkat beberapa tanda pekerja itu. Bagaimana pola relasinya itu? Bahwa pekerja, ya bekerja, tetapi dia bukan mesin. Mesin itu ya sejauh ada listriknya, ada tenaganya jalan. Tapi manusia kan tidak demikian. Dia bisa sakit, maka harus ada jaminan kesehatannya. Dia mempunyai hak untuk istirahat di luar jadwal libur yang ada, maka perlu jam kerjanya. Gereja mengakomodasi pada abad-abad pertengahan itu dengan hal-hal seperti itu, memperjuangkannya. Tentu tugas yang lebih spesifik lagi kepada awam sebenarnya. Gereja tidak bisa masuk ke hal-hal yang politis, tetapi karyawan itu sendiri, pekerja itu sendiri oleh gereja diakui dan dalam ajaran sosial gereja diusahakan untuk pemenuhan kebutuhan haknya. Sekali lagi, pekerja bukan mesinnya tadi itu. Ya pada waktu saya bekerja ya saya memahaminya demikian juga. Maka tadi perubahan perspektif bahwa memang bekerja dapat bulanan, ya. Tetapi kemudian pokoknya dapat bulanan dengan yang saya tadi sampai 3 hari gak pulang dan itu gak dibayarkan, berbeda juga. Saya tidak mengajarkan bahwa Bapak Ibu jangan pulang 3 hari gak dibayar juga. Tetapi bagaimana dalam pekerjaan Ibu Bapak kan ada dimensi itu. Sebagai orang Katolik ya harapannya ya ada yang lebih. Oh Ibu itu loh Katolik, Bapak itu loh Katolik, dia bisa dipercaya, dia bisa menyelesaikan tugas tepat waktunya. Hal-hal seperti itu dari awalnya, ya perspektifnya dapat, lalu bagaimana kita bisa memberi diri juga. Pak, kembali lagi, profesi-profesi itu yang membedakan kemudian. Tapi martabatnya sebagai pekerja ya tentu harus kita junjung, harus kita lindungi. Maka agar cepat, Bapak berikutnya Pak Paulus kerja di posisi quality control. Lingkungan harus dekat sekali di sini. Bapak Yohanes PT Bruko. Colokan dan sebagainya itu. Oke. Wah. Gereja mau beli nggak? Berikutnya Bapak Vincent kerja di PT Trilambang. Apa tuh produksinya tuh? Saya bagian tukang sampah. Oh, di bagian cleaning service. Luar biasa. Berikutnya Ibu Santi di PT Mandiri Dharma Lestari kawasan Manis, admin marketing. admin marketing. Lalu ini Ibu tanpa nama, Ibu siapa Bu? Kenalan ini Ibu. Sebelah depan. Dia masih kerja di mana? Kelapa Gading sana tiap hari 24 tahun. Terima kasih. Luar biasa. Berikutnya Ibu Florentina Jatiningrum. Saya guru. Sebetulnya 2 tahun yang lalu sebenarnya saya udah pensiun guru.
saya masih di perkerjaan lagi. Di Tapi perkerjaan. nggak tahu tahun ini kalau misalnya saya dipecat dan sebagainya. Oh, jangan begitu dong. Kata-katanya. Di mana? Ucapan adalah doa. Pengen dipecat. Iya, terima kasih Ibu. Pak Edi. Saya sama ngajar. Mengajar di Vincentius Jakarta Wih. lebih jauh lagi aja. Pak Puryanto. Saya di PD Gajah Tunggal. Wih, yang punya gajah tunggal. Penjaga gudang, terima kasih Pak Purwoko. Parsisius. Luar biasa. Ya, ya. Di Malaysia. Stanislaus Ardian. Iya, di kerja. Development Argo Internasional yang bareng sama Argo Panes. Wih. Itu apa itu? Tekstil. Tekstil. Apa nyulam tekstilnya itu atau apa? Bu Tini mengajar di Stefani Kalideres. Kalideres. Lalu Bapak Franciscus Sales Marketing Karton. Lalu Bapak nama nggak ada, saya nggak hafal nama-nama itu. Pak Chandra. Iya Pak Chandra di PT Biopas Unggul. Biopas Unggul apa itu? Jualan apa tuh? Plastik. Kompleks bapak nggak mau buka toko. Ibu Katarina. Saya sudah pensiun Bro. Jadi bulan Februari kemarin karena tempat kerja belum nikah, makanya sudah pensiun ini. PT Ristek Prima di lokasinya di kawasan Kalisapi Cikudas. Sudah 23 tahun. Ya. Ya lalu Ibu Erna Manik. Astra Group Mitsuba Indonesia. Ibu Mei Wiyani. Di pabrik sepatu persepatuan. Mari masuk. Cinglo. Cinglo. Bu Sandra. Paling gede nih, Cinglo. Guru Tarsisius, iya. Yang SD, SMP, SMA. Berarti kemarin perpisahan itu ada dong. Lalu Bapak? Saya Pak Billy. Pak Billy. Dari dulu saya terikat kerja sama orang saya hanya penjualan. Penjualan. Iya. Oke. Ya harapannya dari perjumpaan ini Bapak Ibu. Lemanda ini apa kerjanya? Saya itu dulu adalah finance banting setir. Sekarang saya ke salon, jadi kadang freelance, kadang bikin sendiri di rumah. Jadi di tengah-tengah saya. Ya dari perjumpaan ini saya berharap tadi Pak Luka sudah menyampaikan. Ya mari Petrus di paroki ini kita tunjukkan sebagai kebersamaan di satu sisi, tapi juga sebagai sebuah kategorial yang ada. Maka kalau kemarin rangkaiannya sudah ada donor darah yang berjalan dengan baik, ya mari lakukan itu aja rutin. Tidak harus menunggu Mei seperti ini tahun depan. Kan sudah ada channel, berarti sudah ada orang-orang yang memang bersedia membantu. Dan umumnya donor darah itu baiknya berapa bulan sekali? 3. Ya. Foto bersama. Mau foto bersama kan? Foto bersama. Mumpung ada romo gitu. Oke. 2, 3. Berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Lengkap. Berada di Jakarta mulai tahun 2000. Pernah mengajar di SD Asisi di Jakarta dan berpindah ke Tangerang tahun 2003 dan bekerja sebagai pengajar di sekolah swasta, ada SD dan SMK. Lalu aktivitas selanjutnya adalah sebagai penulis lepas beberapa media Katolik. Oke.
Terima kasih. Terima kasih Radio Semangu. Baik, saya mau jangan pulang dulu mau. Saya ada pantun buat Romo. Buah duku, buah delima. Terima kasih Romo Wahyu untuk materinya. Baik, terima kasih Romo Wahyu. Tuhan memberkati pelayanan Romo selanjutnya. Amin. Ditodong. Baik, Bapak Ibu, saya dulu ya pernah bekerja juga, tetapi tidak di dalam negeri. Saya dulu pernah bekerja di luar negeri, khususnya di Taiwan selama 3 tahun. Nah, sebagai apa? Saya sebagai perawat orang tua, dan karena saya pergi 2 kali, jadi saya pernah merawat orang tua dan anak. Ya, seperti itu mau. Kalau sekarang saya di rumah mendidik anak-anak saya, suami saya yang sering keluar kota. Ya, demikian mau. Satu lagi. Aku juga tuh mau. Selain dari tukang cuci. Pada tuh asli tukang cuci. Iya. Kerja AC ya. Kalau kerja di Tangerang saya pernah, di Jakarta saya pernah, di Bekasi saya pernah. Terakhir saya di Jakarta dan sekarang pun juga saya masih home base-nya di Jakarta, di LSP Cleaning Service. Saya tukang ngepel Bapak Ibu. Saya tukang cuci toilet Bapak Ibu. Ya. Dan saya di LSP Cleaning Service sebagai manajer sertifikasi, sekaligus juga sebagai asesor, sekaligus jadi master asesor. Jadi kalau tadi Romo tanya kemana-mana itu juga sebagai master asesor yang diperintahkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Begitu Romo. Jadi masih karyawan juga Romo. Ya tadi sekali lagi ya dari pengalaman saya tadi. Kebetulan kami tinggal di Kota Bumi ini mulai pertengahan 99. Saya 99 mulai di Kota Bumi. Kemudian sebelum saya di Kota Bumi, waktu itu saya di daerah Jatake. Jadi saya mengalami hidup di dalam kontrakan yang sempit. Tetapi di sana ada keistimewaannya, kami boleh mengadakan kegiatan. Sebelum ke Kota Bumi, saya cerita dulu yang waktu di masih ada di Jatake. Saya di sana waktu itu saya masih sebagai seorang buruh juga. Saya mengalami menjadi seorang buruh selama kurang lebih 7 tahun. Selama 7 tahun itu saya juga merasa terlena di sana, kan sebenarnya kan ijazah saya itu sebenarnya ijazah mengajar sebagai guru. Cuma selama 7 tahun saya menikmati menjadi seorang guru saya. Kenapa? Waktu itu sebelum saya datang ke Tangerang itu kan memang waktu itu guru itu direkrut melalui gereja-gereja, terutama gereja di dekat dengan rumah saya itu di paroki Nanggulan. Terus waktu Romo Adi Wardoyo yang merekrut umat Katolik juga melibatkan tidak hanya umat Katolik saja, tetapi direkrut melalui gereja. Kemudian kami bersama-sama berangkat ke sini. Di sini pun juga ada tempat yang sudah disediakan tempat. Jadi memang sebenarnya sudah ada pelayanan juga. Waktu itu kita datang ke sini sudah disediakan tempat tinggal. Walaupun tempat tinggal itu memang sebenarnya kalau dinilai ya memang kurang layak. Waktu itu kami pertama kali tinggal di perumahan Taman Cibodas. Itu masih bangunan asli tipe 21. Waktu itu di sana. Kemudian kebetulan yang tempat tinggal saya tuh dijadikan menjadi posnya waktu itu. Jadi setiap ada karyawan datang baru, ya tinggalnya di tempat saya waktu itu. Jadi perumahan yang tipe 21 itu berapa lebarnya sih, kan sempit sekali. Waktu sampai bisa menampung 18 orang pernah kami itu. Jadi kalau tidur ya seperti pepes gitu.
Bisa serikat buruh ya Bu ya lumayan ya. Bisa jadi serikat buruh gitu ya Bu. Iya. Nah, kemudian di sana walaupun seperti itu, kondisi seperti itu, tapi kami masih merasa ada perhatian. Makanya kami masih ada rasa kenyamanan juga masih ada, masih tetap bersyukur dengan gaji yang waktu itu rata-rata sehari 1.100. Ya. Masih 1.100. Mungkin loncat sedikit Bu tentang bagaimana waktu itu Bu, Ibu dan Bapak Mur berdua kompak. Gimana yuk teman-teman yang di stasi kita bentuk semacam kelompok pekerja. Oh iya. Nah kebetulan kami tinggal itu di lingkungan kontrakan semua. Nah kebetulan Pak Mur juga waktu itu tinggal di Jatake itu. Jadi kita sama-sama sudah nikah Bu? Belum. Oh. Kami nikah satu kami baru nikah. Aduh ini dia. Dulu di sana walaupun bersama-sama kita belum namanya pacaran selalu nggak ada. Oh. Jadi kita tetap kegiatan biasa saja kita waktu itu. Jalannya Bu. Jadi setiap pulang kerja itu biasanya kita pulang kerja itu udah hampir jam 7. Kita nanti cepat-cepat mandi, walaupun mandi harus ngantri, tetapi kita sudah sedia air duluan gitu. Jadi semua serba antri di kontrakan itu. Tapi kita tetap ya, harus ikutin seperti itu. Tetapi kita nikmati aja. Dan juga ternyata kita tetap walaupun kita capek pulang kerja, tapi kegiatan kan waktu itu kegiatan terus ada kebetulan. Nah kebetulan kami punya kegiatan yang bisa sama-sama kita lakukan waktu itu KUR. Nah kebetulan KUR itu kami waktu itu ditugaskan di 2 paroki, di Agustinus dan Santa Maria. Kadang pagi di Santa Maria, sore di Agustinus. Iya semua pekerja itu. Dan kita latihan itu yang rumahnya paling ujung berangkat harus lebih awal. Nyamper sampai tempat banyak. Yang ada bisa jadi KUR ini kamu ini. Ada kita walaupun jauh kita tetap jalan kaki. Ya, dari Jatake kita ke Pondok Mangu bukan yang Kota Bumi, Pondok dekat Keroncong itu. Waktu kita punya kelompok KUR, waktu namanya Serafim, itu kelompok KUR untuk pengamen ke katedral. Itu ya ke gereja-gereja itu apa untuk dana di Agustinus kan waktu itu masih ini ya, masih bedeng gitu. Nah waktu itu kita punya kelompok KUR yang setiap saat bisa ngamen ke gereja mana saja waktu itu. Itu dari Jatake sampai Pondok Mangu itu berapa kilo aja, tapi tetap jalan kaki. Kita jalan setiap hari, itu tetap aja. Nggak ada rasa capek. Iya, waktu itu ya kita sama-sama senasib sepenanggungan gitu. Makanya kita rasanya masih sama seperti itu. Jadi adanya rasanya senang aja. Sesuai dengan judul saya tadi, beriringan dalam sejahtera bersama gitu. Ya. Baik, makasih Bu. Saya coba maaf ya, saya potong sedikit ya karena salah satu buah dari perjuangan Ibu Datin Pak Mur adalah kelompok KKMK ini. Pada zaman itu pada sekitar tahun 18 sebelum paroki ini 2012 ya sudah mulai ada. Hanya sayangnya sekarang tenggelam Bapak Ibu sekalian. Yang ada mungkin senior. Generasi yang masih generasi yang masih harus menanggung biaya orang tuanya, tapi juga harus menanggung dirinya sendiri sekaligus anak-anaknya. Jadi kita seperti sandwich, tahu sandwich yang burger ya, dengan kenaikan kita dan daerah kita ya. Selain kita menghidupi menanggung anak-anak kita di bawah ini di tanggung jawab kita, suami istri, komuniti ya, kita juga menanggung orang tua. Sudah pendapatannya kecil, dijepit sana sini, Bapak Ibu saya ini tantangan kita. Kalau kita tidak bisa bersama sendiri-sendiri, kita tidak mampu gitu. Dengan bersama-sama mungkin ada jalan lain, ada networking yang lain bisa terbuka bisa. Nah, saya ini berterima kasih kepada panitia kalau ini siapa ini yang tanya-tanya? Bukan saya, bukan saya Pak. Ini panitia loh kerja keras untuk kampanye saya sedih cuma segelintir 25 orang daftar. Mereka sudah bekerja keras membangun acara ini. Ya, terima kasih Pak Herman. Yang naik ini Pak Herman ya di sini. Iya. Bukan saya megang ya, yang megang bukan saya. Herman dari wilayah Monika. Oke, ini tadi ya Bapak. Saya cukupkan, mohon maaf waktu yang cukup panjang jasa saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yanto, Pak Lukas, kita kasih aplaus. Baik, Bapak Ibu sekalian, harapannya setelah hari ini saya datang. Kenapa? Karena saya mengetahui atasan saya seperti apa dan saya mampu mengambil hati atasan saya.
Nah, sekarang akan dikupas tuntas oleh teman kita, sahabat kita, Mas Guntur Widyatama. Beliau adalah karyawan dari PT Lautan Emas yang sudah 18 tahun bergelut di sana, khususnya bidang engineering dan juga chemical. Mari kita belajar bersama beliau, Mas Guntur Widyatama. Kasih apa sekali? Semangatnya dulu ya Bu ya, Bapak ya. Selamat pagi. Semangat pagi. Ini di sini saya anggap semua pekerja. Hampir semua saya yakin di kantornya, mau meetingnya pagi, mau meetingnya siang, mau malam, tengah malam pasti selamat pagi. Masih semangat? Masih. Ya, di sini mungkin kalau anggota Petrus ya, saya paling muda. Saya baru bergabung pada tahun 2023 di kelompok Petrus ini, dan di sini saya berperan mengisi di seksi bidang pengembangan anggota dan umat. Nah, di sini saya tergerak, maksudnya ya saya berdiri di sini, saya apa yang tadi Pak Legi infokan kurang lebih mirip. Saya bergerak juga dari bawah, Bapak Ibu. Saya bergerak dari staf hingga sampai di sini. Jadi jangan sampai nanti berpikir, oh iya enak sekarang ngomong kayak gini karena ya posisinya memang langsung manajer atau apa. Tapi saya bergerak di bidang dari bawah, dari staf. Saya ngalamin lembur sampai kayak Om Wahyu, Pak Legi, dari hingga sampai saat ini. Nah, kebetulan ya seiring dengan berjalan ya, tadi kan kalau kita bilang PHK makin banyak, cari kerja susah. Kalaupun ada sekarang apa? Nggak ada yang permanen, semua kontrak. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari perusahaan outsourcing yang makin banyak. Harus kami akui saat ini saya sendiri di perusahaan juga memakai jasa outsourcing untuk pekerjaan yang base-nya adalah project. Artinya bisa dapat, bisa enggak. Setiap tahunnya seperti itu. Nah, di sisi kedua, tadi kan pengennya apa? Di gereja Gregorius ini banyaknya adalah pekerja dan gereja atau paroki yang masih air mata. Dan di sini saya tergerak, Bapak Ibu. Gimana caranya meningkatkan pekerja ini untuk bisa naik bersama? Makanya pembekalan soft skill itu akan masuk ke dalam program Petrus mulai tahun ini. Jadi dengan harapan Bapak Ibu itu bisa naik, kan kalau kita ngomong ya, kalau kita ngikutin, mungkin udah ngerasa ya, ngikutin kenaikan gaji tahun per tahun, itu mungkin lama-lama tidak akan seimbang dengan kebutuhan. Tapi gimana? Semua kan susah ya. Apa yang bisa kita improve? Apa yang bisa kita tambahkan? Kalau pengen cepat berarti apa? Naik posisi, dipindah pekerjaan yang lebih teritorial atau lebih susah, atau mendapat pekerjaan yang baru. Dan gimana caranya? Itu. Bahkan sekarang hampir semua di PKP, perjanjian pekerja, kenaikan gaji itu mengikuti inflasi. Jadi ketika inflasi berapa, ya itu yang akan Bapak Ibu terima. Kalau kita hanya berdiam di tempat ini, ada stay, saya udah nyaman Pak di posisi ini, saya nggak mau berganti, saya udah 10 tahun. Tapi ya seiring berjalan, ya tetap aja kayak gitu. Atau nggak apa-apa Pak, nanti kalau saya gajinya nggak naik banyak, saya demo. Ujung-ujungnya apa? Gaji nambah enggak, tapi dijadiin pemecatan. Atau kalau enggak yang kalau bosnya ini ya baperan, pasti dicatat. Oh, orang ini berarti suka demo. Orang ini yang akan mempunyai cikal bakal merusak tim. Nah, kenapa di sini kita ngomong mengenali sifat atasan? Berarti Bapak Ibu juga harus mengenali sifat kita juga.
tugas, kita harus tahu sikap kita gimana sebelum kita melihat sikapnya atasan. Nggak ada kita, ya sikap saya gini Pak, atasan saya gitu, atasan yang harus ngikutin saya. Nggak ada ceritanya. Meskipun mereka adakan sharing namanya tanya jawab, mungkin penilaiannya tahunan, kurang saya apa, boleh nggak Bapak sharing ke saya? Tapi aktualnya Bapak ngasih 1 kekurangan atasan, dia akan kasih 5 kekurangan Bapak Ibu. Benar nggak? Benar nggak? Ya, itu yang terjadi. Makanya kenapa saya bawain ini, saya juga pernah menghadapi saya punya jadi bawahan, saya juga menghadapi sekarang saya punya tim. Kurang lebih secara nasional saya punya tim sekarang 100 orang di seluruh Indonesia. Saya nggak hitung yang di luar, saya hitung yang di Indonesia kurang lebih 100, dan itu akan terus bertambah. Makanya di sini saya ingin Bapak Ibu juga ya bisa improve dengan program-program kita supaya apa? Ketika nanti ada challenge atau tantangan dari perusahaan, sanggup diambil. Karena kebanyakan ketika memang bagus ditanya siap nggak menjadi posisi next level, oh saya tidak siap Pak, saya nggak berani ngomong di depan, saya nggak berani menghadapi tim, saya sudah nyaman seperti ini, tapi minta naiknya besar, jadi impossible. Kalaupun ada perusahaan baru tiba-tiba Ibu langsung, kalau Bapak langsung dinaikin 2 kali atau 1,5, ingat apa yang akan diambil di situ. Dan sifatnya kontrak. Mereka hanya beli referensi pengalaman Bapak Ibu semua. Setelah sudah dapat, baru tantangan itu akan dilemparkan. Apa nih? Bekerja lebih. KPI-nya ditambah, merasa ya. Jadi mulai sekarang itu mulai banyak key performance indikator. Pencapaiannya berapa? Pencapaian 10 poin. Kalau nggak tercapai ya berarti itu alasan tidak bisa naik gaji. Alasan harus bekerja lebih keras lagi seperti itu. Oke, kita coba tuntas ya. Ya, saya materi ini saya bawain minimal setengah hari. Tapi ini cobalah saya bawain 30 menit ya. Semoga bisa. Dan sama-sama setengah. Betul. Setengah jam. Betul. Karena ini basic awalnya. Nanti di balik itu kita akan banyak belajar mengenai time management, menggali priority kerjaan seperti itu. Oke. Amin. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah-Mu sehingga terlaksana acara sepanjang hari ini hingga sore hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas pembekalan hari ini sehingga kami mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan pengetahuan yang baru. Semoga ini menjadi materi, menjadi bahan kami, menjadi modal kami untuk maju bersama sehingga kami menjadi lebih baik dari